Kalau ngomongin seks bikin kamu malu dan canggung, tapi nggak malu buat ngelakuinnya, itu tandanya kita udah gagal ngasih edukasi. Karena dari awal kamu cuma diajarin takut. Bukan ngerti. Hai Curious People, aku Hilda dan selamat datang kembali di Hillpots. Hari ini kita akan bicara tentang dua hal yang masih sering dianggap tabu di Indonesia, yaitu seks dan HIV. Tapi justru karena tabu, banyak orang yang salah paham, bahkan takut, dan ada yang malah menyakiti orang lain lewat stigmanya. Oleh karena itu, hari ini aku nggak sendirian, aku mau ngebahas soal seks dan juga HIV bareng tamu yang sangat istimewa. Beliau adalah seorang guru juga bagi aku dan juga merupakan seorang edukator seks, dokter, dan juga dosen yang sangat aktif menyuarakan pentingnya literasi kesehatan seksual. Beliau adalah Dr. Pika. Yeay. Hai, Hey, welcome Dr. Pika. Oke dok, kita masuk nih ke pertanyaan yang paling pertama nih. Aku mau mulai dari satu hal yang sering bikin kita shock ya. Banyak banget kasus di berita sekarang yang melibatkan anak-anak sebagai pelaku, dok. Kadang usia mereka tuh juga bahkan masih SD. Nah, gimana dokter melihat fenomena ini dari sudut pandang medis dan juga edukasi? Sebenarnya ya, kalau ini kan kita berbicara permasalahan seksual ya, Hilda ya. Jadi menyikapi fenomena seperti itu tadi, apakah kenapa sekarang banyak pelaku kok sepertinya bergeser ya ke arah yang lebih muda gitu ya. Nah, sebenarnya semuanya berawal dari keterbukaan informasi yang berbeda dengan masa lalu. Kalau sekarang itu informasi kebuka, ya anak-anak aja udah dibekali handphone satu-satu gitu ya. Otomatis sekuat apapun orang tua itu juga sulit gitu loh untuk membatasi. Nah, sehingga kita punya akal nih, kita sarankan ke orang tua untuk membekali tentang seksualitas ini, sex education ini harusnya dari sangat dini, bahkan di bawah 5 tahun udah mulai bisa kita bekali seperti itu. Dan perlu diingat lagi kalau sebenarnya anak itu adalah cerminan dari orang tua dan lingkungannya. Jadi ketika anak melakukan tindakan seperti itu, sebenarnya yang harus koreksi juga bukan hanya si anak yang dikoreksi ya, tetapi juga gimana orang tuanya juga harus ikut andil. Kenapa sih anak bisa seperti itu gitu. Betul. Gitu ya. Karena kalau orang Indonesia itu masih terpaku dengan pemahaman bahwa seks itu hanya sekedar soal bercinta ya dok ya. Padahal sebenarnya seks itu kalau benar-benar kita pandang sebagai sebuah edukasi yang sangat dalam, itu akan menjadi suatu bangunan atau fondasi yang kokoh banget untuk menjaga anak-anak kita. Jangan sampai menjadi pelaku apalagi korban gitu ya dok ya. Ya, kita sebenarnya ada dua target utama. Yang pertama itu adalah kita memperkenalkan dia terkait tubuhnya. Jadi dia harus ngerti banget nih tubuhnya itu tuh sebenarnya fungsinya gimana, fungsi reproduksinya itu seperti apa. Nah, jadi dia harus benar-benar mengenali diri dia sendiri. Yang kedua, tujuannya adalah kenapa kita harus memberikan sex education kepada anak-anak. Tujuannya adalah menghindarkan mereka, entah itu baik mereka sebagai pelaku maupun mereka sebagai korban gitu ya, dari kejahatan seksual gitu. Jadi dua hal itu aja deh targetnya ya. Pertama memperkenalkan diri, yang kedua mencegah mereka untuk menjadi korban atau bahkan mungkin menjadi pelaku gitu. Gitu. Jadi kira-kira dua target itu aja yang kita sasar untuk anak-anak. Ya, jadi karena kita kan berbicara juga, kalau berbicara seksualitas itu kadang pertama orang tua itu ketakutannya adalah karena sulit untuk mendelivery sesuatu, sulit untuk menyampaikan dengan cara yang sederhana. Nah, itu jadi problemnya gitu ya. Jadi makanya kalau ditanya, aduh gimana aku jelasin kenapa bisa terjadi kehamilan, itu kadang udah kelabakan gitu ya. Nah, jadi ini sebenarnya PR buat orang tua untuk belajar menyederhanakan sehingga informasi yang didapat anak-anak itu jadi lebih simpel tapi masuk akal. Nah itu dok, berarti masuk ke pertanyaan saya yang berikutnya dokter. Karena dokter ada nyinggung itu, kan kita sering banget nih ketemu orang tua yang takut kalau sex education itu malah bikin anak jadi kepikiran terus, malah penasaran berlebihan. Nah, berarti gimana nih kalau dokter sebagai sex educator menyampaikan misal kepada orang tua di luar sana nih, gimana cara menyampaikan agar sex education itu tidak dianggap tabu gitu dok? Oke, ya. Jadi yang pertama itu orang tua harus mengenali anaknya, dalam arti ketika mau bicara nih ya, misalnya
sama Hilda. Miskin Hilda masih SD gitu Iya. ya, cute-cute gitu Iya. ya. Nah terus Kyowo. Kyowo gitu. Nah misalnya Hilda nih, saya ingin memberikan sex education ke Hilda, tetapi saya bingung memulai. Itu bisa kita dulu yang memulai dengan apa yang Hilda pahami. Jadi orang tua itu yang aktif untuk menanyakan sebenarnya pemahaman terkait seks itu sedalam apa. Jadi jangan langsung Hilda, ini adalah organ reproduksi wanita, ini gini, ini gini, ini gini. Enggak, karena apa yang disampaikan orang tua bukan bisa jadi itu yang nggak anak itu nggak butuh gitu loh. Nah, jadi orang tua harus cari dulu sejauh apa anak ini tahu tentang seks gitu loh. Jadi misalnya dimulai dengan sayang di sekolah ada tertarik nggak sama siapa gitu, kenapa kamu tertarik, jadi menggunakan bahasa-bahasa dan percakapan yang lebih sederhana seperti itu. Jadi nggak langsung yang pure mengajari seks gitu ya, atau misalnya mengajari kenapa bisa terjadi kehamilan, misalnya seperti itu bisa misalnya anak ini karena mungkin anaknya aktif ya, kita ajak anak ini untuk menanam, misalnya menanam cabai atau menanam tumbuhan sampai dia tumbuh. Nah terus kita ajarkan bahwa ini ada kantong di perut kantong ini seperti tanah. Jadi seperti analogi ya, seperti analogi. Jadi analogi. Nah benih itu dari bapak. Nah akhirnya tumbuh. Nah benih itu butuh disirami, benihnya butuh diapakan lagi, butuh diberi pupuk. Nah kalau itu harus pakai apa? Pakai uang. Nah kita baru menyampaikan bahwa ternyata mempunyai anak itu ada segi ekonomi atau finansial yang baik, supaya anak itu bisa ngerti bahwa kalau hamil itu ada konsekuensinya banyak gitu. Ya jadi sebenarnya ketika dia remaja terus kemudian dia masih anak-anak, nah ketika terpapar oleh video porno, itu otak itu akan merespon dengan meningkatnya kadar dopamin, jadi hormon senang meningkat. Dan hormon dopamin itu akan sesuatu yang menyenangkan. Ya kayak kita ya, dan jadi candu ya. Nah akhirnya dia jadi addict gitu ya, jadi candu. Nah kecanduan itu ternyata berpengaruh juga terhadap fungsi otak gitu, termasuk diantaranya fungsi dalam mengambil keputusan yang berada di prefrontal cortex ini. Nah jadi intinya adalah pornografi pada anak-anak ya, terutama remaja atau anak yang lebih di bawah itu berpotensi untuk dia itu merusak tidak hanya psikisnya, tetapi juga merusak sampai ke otaknya gitu loh. Bahkan kan ada yang bilang kecanduan ini mirip sama kecanduan itu kan nafza gitu loh, kecanduan video porno gitu. Iya. Nah itu ya, jadi orang tua gimana dampingi, nggak ada cara lain. Jadi bahkan secara medis pun memang ada patofisiologis yang menjelaskan secara ilmiah ya dok ya, bagaimana pornografi itu, konsumsi pornografi menimbulkan kecanduan gitu ya dok. Ya dampaknya ke otak, dampaknya ke prefrontal cortex. Again kita tahu ya, prefrontal cortex ini kan tujuannya untuk pengambilan keputusan, fungsi luhur. Nah, yang membedakan kita dengan binatang ya dok ya. Betul. Kalau sampai itu rusak berarti apa bedanya kan kita sama binatang? Karena kayak kasus yang dulu pernah ada di Palembang juga yang sampai mereka memperkosa ramai-ramai gitu loh dok, gadis penjual gorengan itu kan miris banget ya dok ya. Kayak kalau misalnya kita bahkan di kampung kita sendiri ataupun di rumah sendiri aja nggak ngerasa aman, di mana tempat aman bagi perempuan ya dok ya. Oke. Ini nih dok, pembahasan soal seks pasti nggak jauh-jauh soal HIV/AIDS ya dok ya. Nah kalau saya lihat kan dokter juga gencar banget nih soal HIV/AIDS, sangat vokal tentang hal tersebut. Kalau menurut dokter apa sih peran pendidikan seks dalam menurunkan angka infeksi HIV di kalangan remaja dan dewasa muda? Oke, sebelumnya kenapa tadi Hilda juga bilang saya termasuk cukup vokal ya, karena sebenarnya saya sempat berkunjung, karena saya di Solo, jadi saya sempat berkunjung ke salah satu panti asuhan yang dia memang teman-teman kita yang anak-anak di situ ada anak-anak dengan HIV/AIDS gitu, dan mereka sudah kehilangan orang tua. Nah saya itu melihat, oh ternyata dampaknya tidak hanya dialami suami istri, tetapi juga dampaknya itu sampai ke keturunannya gitu loh. Nah itu makanya saya sampai sekarang mungkin kalau memberikan edukasi tentang HIV, saya pasti sampaikan bahwa dampaknya itu nggak cuma ke kamu, tapi dampaknya bisa jadi istrimu hamil, punya anak, kalian meninggal, tapi anakmu siapa yang ngurus? Berarti mohon maaf dok, berarti panti asuhan tersebut latar belakang backgroundnya adalah kebanyakan kasus-kasus itu? Memang, iya memang. Kasus-kasus yang ayah ibunya tertular HIV, kemudian kebetulan ibunya hamil, dilalah, meninggal, anaknya tertinggal sendirian sebatang kara. Iya, gitu. Waduh. Ada yang kadang diasuh sama kakeknya, tetapi kan kadang warga ya yang stigma itulah yang cukup berat kan bagi mereka. Apalagi mereka anak kecil, mereka harus konsumsi obat dari kecil, gitu ya. Nah, jadi
seperti itulah kenapa kok saya menyerahkan. Untuk tadi pertanyaannya Hilda terkait dengan peran pendidikan seks dalam mencegah atau Nah. menurunkan angka infeksi HIV. ya, jadi kita kalau berbicara peran pencegahan gitu ya, itu kita berbicara tentang kamu ketika mau mencegah sesuatu, kamu harus tahu dampaknya apa, gitu. Nah, jadi edukasi itu fungsinya adalah ngasih tahu ke orang supaya apa sih dampaknya kalau kamu terkena ini, Betul. gitu. Jadi kalau kita mau merubah perilaku seseorang, yang pertama itu memang yang diubah adalah mindsetnya, pikirannya, gitu. Kalau sudah pikirannya diubah, makanya perilakunya ikut berubah, Betul. gitu. Jadi kalau dia nggak tahu dampak konsekuensi dari yang dia lakukan, nggak mungkin perilaku akan berubah. Nah, ini kita berbicara tentang konsep perubahan perilaku ya. Perubahan gitu. ya Dok ya, karena Ya. udah menjadi apa ya, konstruksi sosial juga kan, Ya. yang sulit diubah, udah sistematis. Dan makanya sekarang kan dari pemerintah maupun pihak manapun sekarang kan gencar memberikan edukasi ke Betul. remaja. Nah, fungsinya itu adalah itu, mengubah mindset, memberikan sudut pandang baru sehingga anak-anak muda ini dia di dalam mengambil keputusan itu bisa berhati-hati seperti itu. Oke, ya dokter, menarik banget sih, karena jujur saya juga baru mendengar ternyata ada panti asuhan yang khusus untuk anak-anak yang ternyata sudah istilahnya diturunkan menjadi penyakit bawaan dari orang tuanya untuk mengidap HIV/AIDS ya Dok ya. Karena HIV/AIDS itu kan ini ya, dia ditularkan juga kan lewat plasenta. Dia transplasental juga. Jadi memang resiko penularan dari ibu ke janin itu sangat tinggi. Nah, itu dampaknya seperti itu. Nah, kalau untuk masyarakat Dok, masyarakat biar lebih merangkul gitu untuk orang-orang yang dengan HIV, biar tidak menimbulkan stigma. Misalnya ada yang keluarga jauhnya ternyata kena HIV/AIDS, sejak saat itu tidak diajak lagi untuk arisan keluarga, tidak diajak doa lingkungan, doa yang bersama-sama, jangan. Edukasinya adalah yang pertama, kenali patofisiologinya gitu. Kalau kenali juga faktor resikonya. Jadi tularkannya lewat darah, lewat cairan vagina. Dengan kamu mengerti, memahami, kamu akan bisa mengedukasi, atau kita akan bisa lebih memahami orang-orang. Kalau cuma seliman tangan berkomunikasi itu nggak menularkan gitu. Jadi kalau malah justru kita takut sendiri, nah itu kan berarti kita nggak paham tuh sama tentang HIV itu sendiri gitu. Yang pertama kita harus sampaikan ke keluarga bahwa ini memang sudah dialami gitu ya, dan yang kedua ini menyerangnya sistem kekebalan tubuh. Sistem kekebalan tubuh itu berarti kita harus menjaga juga nih, semakin dia stres, semakin dia feeling guilty ya, semakin dia tersudutkan, semakin dia tidak dianggap, itu akan mempengaruhi juga secara psikisnya, sehingga itu juga mempengaruhi kesehatannya. Nah, sebagai keluarga seharusnya bisa menjadi benteng ya di situ untuk supaya dia tetap terkendali. Terus kita sampaikan bahwa ini bisa diobati gitu. Terus kemudian kita sampaikan bahwa ya kita sampaikan apa adanya gitu. Tapi kan ingat, balik lagi ya, apakah teman kita dengan ODA itu mau untuk keluarganya semua tahu atau tidak, kan tergantung dari pasiennya sendiri gitu ya. Tapi yang pasti kalau kita membantu mengeluarkan stigma itu, ya membebaskan pasien dari stigma, ya kita harus sampaikan gitu, bahwa semakin ditekan dia nanti akan semakin memburuk kondisinya. Betul. Ya, oke Dokter Pika, mungkin sebelum kita tutup sesi ini ya Dok ya, sesi tentang seks dan juga HIV/AIDS, boleh nggak Dok kita kasih satu pesan dari Dokter Pika yang kuat buat semua pendengar? Baik. Satu pesan saya adalah seksualitas itu sebenarnya tanggung jawab kita pribadi gitu ya. Tetapi itu bisa berdampak juga ke orang lain, itu yang harus kita pahami. Jadi seksmu aman tidak aman itu akan berdampak juga kepada orang lain gitu. Sehingga segala keputusan yang kamu ambil, segala keputusan yang kamu sudah tentukan itu akan juga mempengaruhi masalah kesehatanmu juga. Jadi sekarang mungkin lebih bijak ya teman-teman untuk mengambil keputusan, apalagi terkait dengan menjaga seksualitasnya gitu. Dan dengan mengubah persepsi bahwa itu tabu, tentu saja akan merubah banyak hal ya Dok ya. Betul. Oke Dokter Pika, pembahasan kita tentang seks dan juga HIV/AIDS ini tentu saja akan sangat-sangat luas ya Dok ya. Tetapi harapan kita bersama, ketika kita tahu bahwa patofisiologinya itu ternyata tidak sesimpel itu, kita juga bisa tuh mengedukasi masyarakat bahwa stigma sosial itu harus segera dihentikan agar kita bisa hidup berdampingan, dan mereka pun yang sudah terkena, baik itu tadi tidak hanya yang mungkin terkena pergaulan bebas makanya kena, tapi anak-anak loh teman-teman, anak-anak yang tidak ada dosa dan lahir dengan HIV/AIDS itu, mereka adalah orang-orang yang butuh bantuan kita. Semoga podcast kali ini bisa menjawab dan juga membuat kita selalu saling merangkul ya Dok ya.
Baik, terima kasih Dokter Vika untuk diskusi kita hari ini terkait seks dan juga HIV/AIDS. Semoga pikiran kita semua sama-sama saling terbuka. Thank you so much Dokter Vika. Sama-sama, Yay. Hilda. Bye Curious People.